lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan itu besar, bukan? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, great is our God. Hallelujah. Come on. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win.
yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His Thanks name. be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made the way for us to triumph in His name. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one to make a way. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Come on. Oh, 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 oh. Mari bertepuk tangan. We got the victory. Yeah. We got the victory. Everything will be alright, alright. Come on. We got the victory. Everything will be alright. Cause we are the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. Cause we are the winning side. Cause we are the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. Yeah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the The one. one. Hallelujah, hallelujah. The one to make a The one way. who made a way for us. The one who made a way. The one to for make a us. way. The one who made a way for us. To triumph in His name. Oh, 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 oh. Say yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama. We have overcome. Woo! Ito. Praise God. Oh, luar biasa Tuhan. Let's worship Him. Kita undang Dia hadir bersama kita. He's a waymaker. He's a miracle worker. He's a promise keeper. Even in the darkness, He's the light. You are here, moving in our place. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Turning life around. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Let's praise Him, let's worship Him. And the Bible says, trust Lord with all your heart. Kita surrender semua hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak mau dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau sama-sama melakukannya bersama Tuhan. Karena Dia yang membukakan jalan untuk kita. Bahkan kalau kita lihat nggak ada jalan di depan mata kita, Dia juga yang membukakan jalan. Dia promise keeper, Dia nggak pernah ingkar janjinya.
tepat pada waktunya. Dia miracle worker. Seperti pada tahun ini, Dia akan menyatakan mujizat-mujizat yang besar. Let's say, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita percaya pada pagi hari ini, sekalipun tidak ada dasar engkau berharap, mari kita berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi. That is who you are. 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 Yes, Lord. Kami percaya kepada That is Yesus. who you are. Kami taruh iman kami di awal That tahun is ini who you are. kepada Yesus Kristus Tuhan kami. That is who you are. 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 Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Yes, itulah Engkau Tuhan, Waymaker, pembuka jalan, membuat jalan. Bahkan Engkau adalah jalan itu sendiri. Engkau lebih daripada Waymaker. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau promise keeper yang menepati janjimu. Sekalipun keadaannya belum mendukung pada saat ini, kami percaya akan janji Tuhan. Ya dan amin. Yang tidak pernah gagal, Tuhan. Engkau promise keeper. Engkau miracle worker. Engkau masih bekerja di surga sana. Bahkan di bumi, Engkau bekerja, firman-Mu bekerja. Dan Engkau tidak pernah lelah bekerja. Meskipun kami tidak lihat
Engkau miracle worker. Engkau pembuat keajaiban. Engkau yang melakukan keajaiban. Hal yang mustahil bagi kami, Tuhan sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di tahun ini, kami memasuki tahun ini dengan miracle, dengan mujizat. Kami memasuki dengan iman percaya bahwa kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Memasuki 2023 tahun mujizat bagi kami semua, di mana namamu akan dikenal, namamu akan dimasyurkan, akan dimuliakan ke seluruh penjuru dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat kita percaya akan firman Tuhan ini, katakan bersama-sama, amin, amin. Amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam, katakan sekali lagi selamat tahun baru. Kita masih di suasana tahun baru, saudara-saudara. Selamat datang. Ada sukacita di antara kita semua, amin. Amin. Oke, yang sudah silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Semua selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. So we welcome you. For those of you who speak English, you can go to get the interpretation through, via Zoom. Ya, maybe Asher can help. Bisa tolong yang for those of you speaking English, you can go to Zoom so you can get the interpretation feature. So, terima kasih semua. Pagi hari ini kita siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Suasana baru, tahun baru, kita hati yang baru, bersuka cita di dalam melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Hendaklah, ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Kita siap pada pagi hari ini memberi dengan sukacita ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Di kursi saudara ada amplop bagi saudara yang mau memberikan secara tunai. Saudara bisa masukkan ke dalam amplop uang saudara. Lalu nanti kita akan bawa ke depan, dan juga mungkin ada juga permohonan doa. Mungkin saudara ada permohonan doa pribadi saudara yang saudara butuh dukungan doa. Permohonan doa ini bisa saudara tulis dan masukkan ke dalam amplop persembahan saudara. Ya, nanti kami tim pastoral akan mendoakan secara private doa-doa saudara ini. Ya, baik, juga bagi saudara yang di rumah yang tidak memberikan cash, atau di tempat ini yang tidak memberikan secara cash, saudara bisa juga scan QRIS, ya, kris ini ya, QRIS di depan, bisa lewat rekening, OVO, GoPay dan lain sebagainya ya. Atau saudara boleh juga transfer ya ke rekening, ada 2 rekening perpuluhan persembahan, atau rekening gedung ini adalah untuk pemeliharaan gedung. Ya. Kita sedang berdoa juga untuk semakin bertambah jemaat, kita akan berdoa untuk memperluas tempat ini, amin. Tapi kita doakan dulu ya. Kita doakan dulu, makanya saudara kita menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya, amin. Ya. Baik, mari kita siap untuk memberikan persembahan. Kita berdoa dulu sebelum saudara membawa persembahan itu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, kami memuliakan, mengagungkan namamu pada hari ini, dan saat ini kami mau membawa persembahan ucapan syukur kami, perpuluhan kami, untuk bawa ke rumah Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami membawa dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tapi Tuhan, biar persembahan ini akan mendatangkan kemuliaan bagi namamu dan memperlebar kerajaanmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, kau berkati jemaatmu yang memberi, semua jemaatmu yang bahkan yang belum punya kesempatan untuk memberi, Tuhan yang memberkati semua jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Baik, yang sudah memberi, terima kasih. Saudara juga yang di rumah. Kita masuk kepada, ada beberapa hal yang
penting yang perlu kami umumkan sebagai gereja. Kita memasuki minggu puasa ya. Pada minggu ini adalah hari day zero ya, day zero. Kita akan mulai minggu puasa besok hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saudara bisa catat tanggalnya, hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 9 sampai dengan 13 Januari. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu video introduction dari gembala kita, Pastor Steve Murrell. Silakan. Every Nation people all over the world started 2022 with our annual week of prayer, fasting, and consecration. Our theme this year has been abiding in God's Word. I have been privileged to travel all over the world and hear reports and testimonies about how powerful it has been to focus on abiding in Christ. But I want to talk to you about 2023. Our theme for the year is miracles. Let Him be known. The purpose of miracles, yes, it's to meet needs, but it's also to let the glory and the presence and the love and the power and the majesty of God be known and experienced by people who are walking with Him and by people who are far from Him. So 2023, we will all start the year together with a week of prayer, fasting, and consecration, focusing on miracle stories in Scripture and learning how to trust and believe God, not just for trusting miracles in Scripture, but seeing miracles in our families, in our campuses, our cities, our nations, all over the world. Join us, a week of prayer, fasting, and consecration. Remember, Joshua 3:5 says, consecrate yourselves, for tomorrow God will do wonders. We are trusting God together for miracles in your life, your family, on our campuses, in our cities, in our nations, to the outermost corners of the world, the miracle and power of God all throughout 2023 and beyond. Amin. Saudara bersemangat untuk puasa, amin. Kita siap untuk puasa. Minggu ini kita akan mengalami banyak mujizat. Saya mendorong juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami mujizat, silakan kirim testimoni saudara ya kepada saya yang bisa lewat WhatsApp. Nanti kita akan mendengarkan banyak kesaksian dari minggu ke minggu, amin. Bagaimana Tuhan melakukan karyanya yang ajaib, mujizat yang ajaib ya. Nah, kita materinya saudara untuk doa puasa ini kita coba lihat ya. Saudara bisa dapatkan materi ini dari websitenya Every Nation. Ini sudah ditampilkan oleh Hana, thank you. Dari website everynation.org. Saudara bisa catat ini ya, websitenya everynation.org ya. Nah, saudara bisa pilih di situ ada tabnya prayer and fasting ya. Saudara pilih prayer and fasting, lalu ada miracle ya. Ini yang sebelumnya tuh tema-tema tahun sebelumnya ya. Kita masuk, ya ini udah masuk ke tema miracle. Nah, saudara untuk mendapatkan devotional guide setiap hari, saudara bisa turun ke bawah. Nah, ini ada yang bahasa Inggris ya, devotional guide bahasa Inggris. Saudara silakan tinggal download saja. Ini ya, download. Ini bisa juga saudara akses lewat HP ya. Nah, ini udah keluar. Saudara tinggal download di sana ya, di dalam HP saudara atau laptop saudara. Nah, ini yang bahasa Inggris ya, itu dia ininya ya, devotional guide-nya, tuntunan puasa dan berdoanya, dan ada devotional itu renungan harian setiap hari ya. Nah, kalau saudara yang butuh bahasa Indonesia, ini ada semua, segala bahasa ada di sini. Bahasa Bengali, Chinese, Filipino, French, Jerman, Khmer ya. Semua saudara silakan pilih bahasa saudara. Saudara mau Mandarin juga ada di situ ya. Nah, so di situ bahasa yang nomor 1 paling pertama ya. Saudara bisa klik. Nah, ini bahasa Indonesia maksudnya ya, itu ya. Nah, ini akan keluar. Nanti saudara tinggal download aja, mukjizat. Ya. By the way, Indonesianya mukjizat ya. Nah, itu ya. Jadi ini hari pertama semua sampai. Jadi hari ini sudah mulai. Hari ini sudah mulai, itu hari keberapa di atas, maaf. Tujuan mujizat ya. Ini hari ini yang ini nih saudara. Tujuan mujizat pendahuluan sudah mulai ya, hari pertama. Nah, itu silakan saudara bisa download, atau saudara yang mau versi cetakannya seperti ini, kita sudah sediakan. Saudara bisa dapatkan dari saudara Yosua, bisa bangkit berdiri, Yosua di belakang. Nah, itu saudara bisa dapatkan dari saudara Yosua. Tapi ini ada biaya pengganti ongkos cetak ya, 20.000 ya.
Ini ada ongkos cetak saja, saudara ganti ongkos cetaknya saja 20.000. Tapi ini terbatas, ya. Jumlahnya tersisa berapa? 25 atau 25 ya? 20, sisa 20 ya. Ya, siapa cepat dia dapat. Ini ya. Silakan langsung dikerubutin aja Yosuanya. Langsung ke saudara Yosua yang mau. Kalau saya lebih suka yang cetakan karena kita bisa tulis, ya. Kita di sini ada panduan berdoa, lalu ada rencana saya, lalu di sini ada pokok-pokok doa saudara, ya. Doakan pribadi, doakan keluarga, doakan sekolah, karir saya, pelayanan saya, gereja saya, dan semuanya ada di sini. Silakan saudara ikuti panduan ini, ya. Kita akan berdoa day 0, sampai day 5. Nah, kita akan tutup bersama-sama day 6, ya, day terakhir. Oh, sorry, ini dulu ya sebelum tutup. Jadi pertemuan doanya dari mulai day 1 sampai day 5, hari pertama sampai hari kelima, kita akan lakukan bersama-sama pertemuan doanya di tempat ini hari Senin besok, jam 7 malam. Ya, jam 7 malam tepat kita mulai. Jadi saudara kalau mau datang sebelum jam 7, silakan datang ke sini. Nanti kita akan sediakan menu buka puasa ringan, ya, makanan ringan, bukan makanan berat, ya. Yang ringan-ringan tuh kerupuk, tuh ringan gitu. Ya, yang ringan-ringan. Ya, kuaci, iya. Jadi sebelum jam 7 saudara sudah datang, karena jam 7 kita sudah mulai pertemuan doanya sampai jam 8. Jadi hanya Senin pembukaan dan Jumat day 5 untuk yang onsite di sini. Sisanya di tengah-tengah Selasa, Rabu, Kamis itu kita akan lakukannya secara online melalui Zoom. Tidak ada pertemuan di sini, tapi online melalui Zoom. Saudara bisa catat atau saudara foto ini Zoom ID-nya. Di situ ya, Zoom ID-nya saudara silakan foto dengan passwordnya prayer. Ya, kalau saudara ketinggalan nanti kita akan share juga lewat grup WhatsApp. Ya, nah kita akan tutup bersama secara lokal itu tanggal 13. Tapi masih ada tanggal 14. Nah, tanggal 14 kita akan tutupnya secara bersama-sama, secara nasional. Seluruh Every Nation Indonesia, ya ada 13 gereja. Tanggal 14 kita akan lakukan pertemuannya di udara, ya, bukan naik pesawat, di udara itu lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Jam 4 sore, mohon catat jamnya, jam 4 sore pertemuan lewat Zoom, ya, sampai dengan jam 5, ya, atau jam 5 WITA. Ya, saya undang semua jemaat kita hadir bersama-sama. Ini akan banyak sekali, ada ratusan orang nanti akan bergabung untuk menutup bersama-sama, kita berdoa bersama, ada firman Tuhan, nubuatan, saudara akan dikuatkan satu dengan yang lain, dan saudara bisa saling mengenal antar gereja satu dengan yang lain. Kita ada dari Medan, ada dari Jakarta, Kuningan, lalu Jogja, Surabaya, Bali, Kupang, Sulawesi, ya nanti semua bergabung, semua bersama-sama. Amin. Apalagi pengumumannya sudah ya, saya lupa. Ya, baik. Pengumumannya selesai. Kita akan dilayani firman Tuhan, kita masuk ke dalam seri utama kita, Miracle, ya. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, seorang nabi Tuhan yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Beliau adalah yang merintis gereja Every Nation Manado dari tahun 92, ya, dari tahun 90, ya, dari tahun 90, dan menggembalakan di Every Nation Manado, kemudian tahun 2013 atau 14, ya, 14, ya, diutus kembali ke Jakarta, ya, untuk melayani di Every Nation Kuningan dan di Sinode. Untuk itu kita sambut Pastor Jesse Karawan, ya, kita berikan tepuk tangan. Praise the Lord. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya bahwa tahun ini sungguh-sungguh bukan hanya menjadi satu tema kita, tapi juga menjadi pengalaman kehidupan kita, supaya kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Dan tentu saya mengatakan selamat tahun baru. Happy New Year. Amin. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa, di mana Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Baik, tema mengenai miracles, ya, mujizat Tuhan, dan saya akan melakukan mujizat tanda pertama, yaitu air jadi anggur. Mujizat pertama Tuhan. Ya.
Kita berdoa. Ya. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Engkau hidup, Engkau baik, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami sekalipun kami tidak melihat, kami tidak merasa. Tapi kehadiran-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu dan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara siap dengar firman? Ya. Turning water into wine, merubah air itu menjadi anggur. Nah, kita akan belajar mengenai satu pesta pernikahan yang terjadi di Kana. Saudara yang sudah ke Israel sudah tahu kira-kira tempatnya seperti apa. Amin. Jadi selama saya 2 kali ke sana, yang pertama dan yang kedua melayani untuk pemberkatan pernikahan, lagi orang-orang itu diteguhkan dalam pernikahan, saya layani mereka di suatu tempat itu. Dan yang kedua saya hanya sebagai peserta dan saya juga dilayani di sana. Dan saya berdoa kalau saudara ke sana, saudara melihat kira-kira bagaimana tempat lokasi itu. Orang yang cukup kaya dan kemudian akan dekat dengan Golgota, dekat kubur itu di mana Yesus dikuburkan. Dan ini menjadi pengalaman kita suatu kita melihat hal ini terjadi. Nah, apakah yang terjadi pada pesta ini? Kenapa Yesus mengadakan mujizat pertama pada pesta pernikahan? Sudah ada pengantin baru, ada Mas Aji. Yes. Luar biasa. Ya. Dan apa yang Yesus buat? Karena betapa pentingnya family, betapa pentingnya keluarga. Tapi yang pertama, mujizat itu terjadi, siapakah orang ini? Jadi judul yang saya mau berikan adalah, siapakah orang ini? Ya, who is this person? Kalau siapakah orang ini bukan berbicara hanya bentuk fisiknya, tapi siapakah dia yang sesungguhnya di dalamnya. Kalau saudara kenal saya Yesi, Pastor Yesi. Saudara hanya tahu begini kan, tapi saudara harus lebih kenal siapa saya. Dan orang yang kenal siapa saya, luar dalam adalah pertama istri saya dan kedua keluarga saya, anak-anak saya. Saya bisa tampil beda di sini, saya bisa orang lain, saya bisa hebat di sini, belum tentu keluarga saya. Ya kan? Saya bisa dapat perlakuan istri dan anak saya. Jadi paling bagus kalau kita mau pada istri di depan dan ada anak-anak. Amin. So, kalau kita bohong itu kelihatan. Kalau saya bicara itu bohong. Amin. Tapi setelah dia juga bilang amin, berarti dia juga dibangkitkan. Anak saya bilang amin, berarti benar. Jadi kita tidak bisa karena dalam istri kita transparan. Betapa pentingnya hubungan suami istri. Makanya Yesus sangat menghargai pernikahan, mujizat yang pertama dia buat. Tapi siapakah dia? Ya. Yohanes menulis memperkenalkan siapakah Yesus, Sang Allah manusia, ya, pribadi Allah yang adalah Mesias ini, yang datang menjadi manusia, ya, menjadi seorang manusia yang mengambil rupa seorang manusia. Nah, Yohanes menulis kitab ini, bagaimana mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan. Siapakah dia? Siapakah orang ini? Orang seperti apakah dia, Yesus itu? Sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia dapat menedakkan air laut yang gemuruh, angin. Dia dapat mengubah air menjadi anggur. Dia dapat membangkitkan orang mati dan masih banyak hal lain yang Yesus buat, yang Yohanes catat menjadi tanda. Ada 7 tanda, dan hari ini tanda pertama, miracle pertama yang Tuhan buat adalah pernikahan di Kana, air menjadi anggur. Amin. Dan ini menandakan bahwa bagaimana Tuhan sangat mengasihi keluarga. Dan saya percaya ini menjadi pembelajaran buat kita pada pagi hari ini. Amin. Dan saya percaya setiap keluarga mengalami banyak mujizat. Kalau saudara tanya saya sendiri, apa miracle yang terjadi? Oh, banyak sekali. Di 2022, banyak hal, banyak mujizat terjadi. Mungkin bukan kesembuhan. Kalau Pastor Raswan merasakan bagaimana akhir tahun, bagaimana kesembuhan, mujizat. Amin. Andrew kemudian mengalami kesembuhan, itu miracle yang luar biasa. Tapi banyak hal yang kita bisa lihat, bukan hanya kesembuhan secara fisik. Ya, di dalam kesembuhan mental kita, di dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita, dalam ketidakberdayaan kita, di dalam hal yang mungkin hanya orang bilang itu hanya mimpi, oh tidak mungkin terjadi, tapi Tuhan bisa buat terjadi. Saya bisa merasakan itu kalau saya mau kasih testimoni.
Sepanjang hampir 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Ya, umur pelayanan saya, umur roda saya 35 tahun. Pelayanan saya sudah 30 tahun, tapi tidak pernah saya lihat firman Tuhan ini gagal terjadi dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Kalau saya berhasil membawa anak saya sampai sarjana sampai hari ini, itu bukan kekuatan saya, mustahil. Amin. Bukan mustahil, adalah mustahil. Enggak mungkin, dan yang terbaik, ya, yang Tuhan beri, saya punya mimpi, tapi bukan sekedar mimpi. Saya punya iman dalam firman Tuhan. Dan terlebih lagi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kalau bermimpi, kita tidak melakukan sesuatu. Tidak. Tapi kita hanya berharap pada firman, tapi kita harus melakukan sesuatu. Dan percaya kepada firman. Saya membawa anak saya berhasil. Dan ini kebanggaan kami, tidak ada yang lain. Bukan saya nggak punya harta, saya bilang sama anak saya, Papa dan Mama ini nggak meninggalkan harta, nggak ada uang, nggak ada warisan, nggak ada deposito, zero. Sungguh-sungguh, tidak pernah. Tetapi saya tahu harta yang berharga itu keluarga. Tuhan membawa. Sebentar lagi Sharon juga selesai tanggal 16 ujian untuk S2. Ya. Saya berdoa terus itu seperti ini. Dan Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tetapi itulah Tuhan berikan. Selama pandemi 2 tahun kita bersyukur. Enggak ada. Kenapa COVID? Saya bilang, Tuhan, kalau kena COVID PCR itu masih mahal. Uang PCR saya nggak punya, tapi Tuhan kau mengerti. Jangan kami satu pun kena COVID sepanjang 2 tahun. Dan Tuhan bawa semuanya dengan baik. Yes, Tuhan itu hidup. Saudara setuju atau tidak setuju, mirip bekerja. Kita nggak lihat, kita nggak rasa, nggak penting perasaan kita. Dia tetap mengasihi saudara. Amin. Itulah Tuhan, itulah Yesus. Nah, apa alasannya? Kenapa Yesus mendemonstrasikan mujizat pada pernikahan di Kana? Pertama, saya mengatakan pernikahan adalah berkat dan ikat janji bahwa dia hadir di rumah tangga. Pernikahan adalah berkat dan ikat janji. Ya. Berkat di mana suami dan istri dalam kitab Kejadian diberkati pernikahan mereka. Kenapa orang Kristen penting diberkati pernikahan? Oh, penting. Menandakan bahwa Tuhan merestui, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, bahwa dia sangat menginginkan ikat janji. Dia berikan janji kepada manusia. Karena suatu orang ditumpangkan tangan diberkati, ya kan? Mereka mengalami ikat janji yang luar biasa. Kemudian ikat janji antara suami dan istri, bahwa mereka tidak saling meninggalkan apapun yang terjadi. Ya, karena biasanya konflik ini terjadi hal-hal yang kecil. Ya, kemudian akibat daripada iblis punya rencana yang akan menggagalkan rencana Tuhan, sehingga dia mau keluarga itu hancur. Iblis suka keluarga hancur. Dia mau nanti anak-anak, orang tua, hubungan mertua dengan menantu, anak dan orang tua, kakak dan beradik tidak baik. Itu sifat, itu kerajaan iblis yang berusaha untuk menekan, untuk membuat situasi, untuk membuat orang dalam keluarga saling tidak percaya. Dan mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi dengar baik-baik pagi hari ini, temanya Yesus mengasihi Bapak Ibu. Yesus mengasihi anak-anak muda. Amin. Karena dikatakan sampai kita kembali menjadi satu family. Tuhan berkati kehidupan kita. Tuhan berkati keluarga kita. Dia Tuhan. Yang kedua adalah dialah Sang Mesias. Pesan yang saya mau sampaikan. 2 hal ini saja dari ayat-ayat ini. Bahwa dialah Sang Mesias. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Mari kita baca ayatnya. Kita lihat ayatnya dulu ya. Kalau saudara melihat, saudara baca. Pada mulanya, ya, dikatakan di situ. Ya, pada, wah, terlalu kecil ya, saya nggak lihat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya ada 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya dengan penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.
Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah mujizat yang sungguh-sungguh terjadi. Mujizat yang Yesus buat pada saat itu, dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Kita percaya itu, amin. Mujizat masih terjadi dan sedang terjadi. Siapakah Yesus ini? Dia seorang yang bukan hanya manusia biasa, sampaikan, tapi dia hadir dan dia selalu melihat situasi apa yang sedang terjadi di dalam keluarga kita. Saudara, pernikahan kita sebuah ikat janji, ya, berkat yang Tuhan berikan adalah tanda sukacita. Nah, pada pesta pernikahan di Israel ini, itu mereka berlangsung meriah. Kenapa? Ada anggur, tanda sukacita. Jadi ini bukan anggur fermentasi, bukan anggur mabuk ya. Anggur sana campur air. Jadi orang tidak mabuk di situ. Bukan menjadi airnya. Yesus bukan buat mujizat supaya orang jadi mabuk karena berkelebihan. Ya, mujizat ini sekitar hampir 700 liter air. 700 liter anggur kira-kira ya dibuat, dibuyung-buyung tempayan-tempayan itu. Jadi mereka sangat puas sekali, tapi tidak mabuk, saudara. Dan anggurnya pun manis. Tanda pernikahan makin lama makin manis. Dan selalu ada mujizat di sana. Selalu ada Tuhan di sana. Pesta berlangsung lama, 7 hari, saudara. Jadi orang Israel itu begini, kalau mereka tunangan ya, ini mereka tunangan dan kemudian selesai, kemudian paling lambat 1 tahun ke depan mereka harus menikah, begitu. Jadi yang tunangan yang lama-lama ya. Saat itu mereka akan menikah, dan pada saat pernikahan itu inilah pesta selama 7 hari paling tidak. Jadi terus pesta terus, dan nggak boleh apa ya, karena tanda sukacita jadi jangan ada yang malu di situ maksudnya. Nah cerita ini kan seperti itu. Ketika Yesus melihat semuanya ini, ibu Yesus, karena ibu Yesus ini adalah ketua. Jadi siapa yang menikah di sini? Kemungkinan besar yang menikah adalah keluarga Yesus, keluarga ibunya. Kebiasaan orang Yahudi adalah yang menjadi ketuanya, yaitu ibu-ibu, ketua panitianya konsumsinya adalah keluarga dekat. Jadi ibu Yesus yang adalah ketua konsumsi, dialah sebagai panitia. Dan dikatakan Yesus diundang. Yesus datang sebagai keluarga. Ya, dia datang, dia diundang untuk hadir dalam pernikahan daripada keluarganya, familinya ini. Dia ada di sana. Dan dikatakan bahwa ibunya menjadi pada pesta ini. Nah, Tuhan ingin sesuatu terjadi dalam keluarga ini. Dan apa yang terjadi menjadi, kita melihat Yesus yang datang ini sungguh-sungguh melihat bagaimana dia mempraktekkan kuasanya kepada pernikahan yang ada di Kana itu. Dan satu hari satu waktu ibunya lihat ini anggurnya udah habis. Ya, anggur sudah habis, dan dia berkata kepada Yesus. Kan dia malu. Orang Manado juga begitu ya. Sini orang Manado banyak ya. Yang paling penting itu pesta adalah makanan kan. Kalau kekurangan makanan orang Manado itu malu. Tidak masalah rundown kacau balau mereka nggak pusing. Asal jangan makan aja kacau balau. Wow, mereka malu setengah mati. Karena itu, jadi sebelum pesta sudah disediakan tas-tas cica, tas plastik. Sewaktu orang pulang dan mereka membungkus banyak, berarti pesta berhasil. Begitu ya. Tapi ketika pulang dan mereka kaku nggak bawa apa-apa, dan mereka aduh makanannya kurang. Bagi orang Manado itu memalukan. Ya. Di dalam pesta juga seperti itu. Ya. Nggak boleh kekurangan anggur. Karena ini tanda sukacita.
Jangan ada yang kurang. Dan ibu Yesus sangat tahu ini, malu sekali dia sebagai mempelai daripada laki-laki. Aduh. Dan kemudian dengan sepintas kira-kira, saya singkat saja ya, coba garis besarnya. Dia berkata kepada Yesus, kita kehabisan anggur. Dan Yesus berkata, maksudnya kira-kira apa? Maksudnya apa gitu? Bahasa kira-kira sekarang. Maksud lo apa gitu? Yesus bilang, saatku belum tiba kan? Kira-kira gitu. Saatku belum tiba. Tapi ibu ini hanya mengatakan seperti itu. Hanya bermohon kepada Yesus. Hanya bermohon. Dia tidak bilang yang macam-macam. Dia tahu persis. Kenapa dia tahu? Kenapa dia berani berbicara kepada Yesus? Karena itu anaknya. Dia mengenal Yesus. Bagaimana kelahirannya, bagaimana dia mengandung Yesus. Dia kenal persis siapa Yesus. Dia tahu pesan malaikat, pesan Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu keyakinan seorang ibu, dan itu adalah naluri seorang ibu. Siapa yang lebih tahu bahasa, dan kita kenal ibu kita, ya kan? Ibu kenal anaknya masing-masing, dan ibu berani berbicara kepada anaknya. Ibu-ibu di sini seperti itu kan? Ya. Jadi waktu dia mengatakan itu kepada Yesus, Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, ibu. Tapi ibu tahu persis apa yang harus Yesus akan lakukan. Ya, dia tidak ragu, dia tidak khawatir. Dia cuma bilang seperti ini kepada pelayan-pelayan itu. Hei, kalau kita baca tadi, kalau apa yang disuruhkan oleh Yesus, kamu lakukan saja. Maksudnya jangan bantah-bantah, itu kan? Lakukan saja apa yang dia perintahkan. Artinya percaya kepada perkataan Yesus. Percaya saja kepada dia. Ya, kemudian orang-orang pelayan yang mengatakan, baik bu. Ya. Jadi sewaktu kekurangan anggur itu, Yesus memanggil, apa yang kurang? Ambil semua buyung itu. Isikan kembali dan bawa air-air. Kemudian pelayan-pelayan hanya mau taat saja, dia nggak periksa, betul gak ya? Dia hanya mau membawa. Dan kemudian benar air itu berubah jadi anggur. Kira-kira seperti itu ceritanya. Yesus mau perlihatkan bagaimana kita harus taat kepada firman-Nya. Itulah mujizat yang ada di tengah masalah ini. Pernikahan yang tanda sukacita. Pernikahan itu menjadi masalah. Ketika sedang terjadi pesta, timbul masalah. Itu menjadi dinamika setiap keluarga. Ketika dalam keluarga timbul masalah, hal yang kecil bisa menjadi besar. Ya kan? Hal yang kecil bisa memalukan. Dan mulai iblis suka ketika kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu bukan rencana Tuhan. Itu rencana setan, rencana iblis dari mulanya. Mulai dari kejadian, dia berusaha untuk Adam dan Hawa berperang, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sampai di pernikahan, Yesus memperlihatkan juga seperti betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus undang Yesus dalam kehidupan keluarga kita. Tapi hal yang lebih penting yang mau disampaikan Yohanes ini sebenarnya, siapakah Yesus itu? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sebenarnya bukan masalah mujizatnya, Bapak Ibu, bukan. Mental iman kita juga jangan mentalitas mujizat. Ya, mental kita adalah percaya kepada Kristus. Mujizat hanya bagian dari tanda iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bukan iman mujizat. Kita harus percaya kepada Yesus. Mujizatnya harapan kita. Ibu Yesus tidak mengharapkan mujizat. Dia tidak mengharapkan air itu menjadi anggur. Pernah dia tahu enggak? Mujizat bisa membuat kita kecewa, ya kan? Kalau kita berharap ekspektasi dulu, oh saya harus seperti ini. Kalau saya punya masalah, saya harus terjadi seperti ini, Tuhan akan terjadi begini, A, B, atau C. Tapi kemudian Tuhan bisa jawab itu dengan tidak terjadi seperti apa yang kita pikir. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita berharap A, kita berharap B, tapi yang terjadi nanti bukan seperti apa yang kita harap. Kemudian Tuhan buat sesuatu yang mungkin tidak enak buat kita. Tetapi ujungnya itulah miracles, itulah mujizat. Itulah cara Tuhan. Kalau kita mentalnya di mujizat, saudara, kita akan kecewa. Begitu banyak orang kecewa ikut Yesus. Kenapa? Karena dia mengharapkan tidak seperti apa yang terjadi. Sehingga dia kecewa. Padahal Tuhan mau lebih daripada itu. Dia mengetahui, kita mengetahui 5 tahun, 10 tahun. Tapi dia mengetahui sepanjang hidup kita.
Yesus lebih tahu. Karena itu ibu Yesus percaya kepada Yesus. Itulah miracle yang pertama. Suatu dia percaya kepada Yesus anaknya. Mujizat yang pertama adalah suatu saudara percaya kepada firman Tuhan. Amin. Bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Semua janjinya iya dan amin. Itu mujizat yang pertama. Suatu kita mulai percaya kepada firman. Hasilnya akan terjadi. Apa yang terjadi? Bagaimana terjadinya? Kita nggak tahu. Apa yang akan dia lakukan? Tetapi sesuai firman-Nya yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan seperti apa yang kita atur. Tuhan akan buat A, Tuhan akan buat B. Enggak seperti itu. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita jangan menjadikan Tuhan itu alat. Kita tidak bisa mengatur naturnya Tuhan yang seperti ini kita ngatur. Kalau gitu kita menjadi Tuhan. Kita hanya berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kita hanya percaya. Dia buat yang terbaik buat keluarga saya. Dia buat yang terbaik buat bisnis saya. Dia buat yang terbaik buat gereja Tuhan. Tuhan, saya lakukan kebenaran firman-Mu. Dan saya percaya. Itu yang dibuat oleh Ibu Yesus. Dan Yesus tahu apa yang dia harus lakukan. Ketika masalah datang di tengah keluarga kita. Kita harus percaya kepada firman. Kembali kepada firman. Amin. Percaya kepada firman-Nya. Bukan iman mujizat itu sendiri. Di mana kita hanya pakai waktu, semuanya hanya untuk kepentingan kita. Tidak seperti itu. Yang kedua adalah di dalam tanda-tanda ini Tuhan mau perlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan. Memperlihatkan bagaimana Tuhan, Roh Tuhan itu bekerja dalam kehidupan manusia dan memperlihatkan bahwa Dia Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Dia mau menghilangkan namanya stigma. Ya, stigma seorang anak haram. Nah, saya singgung sedikit ini. Karena orang-orang sesama Yesus yang bertumbuh bersama-sama, dia kenal Yesus. Siapa Yesus ini ya? Yesus memperlihatkan bahwa dia bukan manusia biasa. Karena banyak yang kecewa, banyak menolak dia pada akhirnya nanti. Banyak yang mundur setelah mendapat mujizat. Setelah bahkan makan 5.000 orang, kan banyak yang pergi juga. Banyak meninggalkan Yesus. Yesus berkata, kenapa kamu tidak meninggalkan aku juga? Banyak orang yang kecewa dan orang Israel sudah biasa dengan mujizat sebenarnya. Ya. Makanya Yesus itu ditolak. Kemudian Yesus itu akan dibunuh, bukan karena dia buat mujizat. Bukan. Tapi karena dia klaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengatakan bahwa aku adalah ego eimi, akulah Tuhan. Dan itu sangat enggak disukai oleh orang Israel. Kalau mujizat, makan 5.000 orang, mereka juga udah lihat, kemudian biasa-biasa. Kenapa? Karena bangsa Israel dibawa, keluar, belah laut, itu itu mustahil. Ya. Membawa bangsa nenek moyang mereka keluar dari dari Mesir, itu bagi mereka itu hal yang luar biasa. Dan apa yang Yesus lakukan adalah hal yang biasa sebenarnya. Tapi Yesus ini memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah yang membawa bangsa Israel itu keluar menuntun mereka keluar daripada Mesir. Itu. Jadi Yesus memperlihatkan pada murid-muridnya bahwa dia bukan orang yang biasa. Nah, saudara, saya bawa kacamata, saya lupa di mana kacamata saya. Saya sulit untuk melihat. Ini mujizat. Kalau saya ingat ya, pikir saya anak muda ya. Oke. Di Markus 6 ayat 3 dikatakan seperti ini. Murid-muridnya ya, teman-teman Yesus. Suatu Yesus buat mujizat. Setelah dia mengajar dari sinagog. Murid-muridnya bilang begini, teman-temannya, bukankah dia ini anak tukang kayu? Dia ini anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Iya kan? Mereka kecewa dan menolak Yesus. Kenapa? Yesus ini manusia biasa. Kita kenal dia. Dia tukang kayu. Dia orang biasa. Dan lebih parah lagi dia bilang, dia ini kan anak Maria. Nah, saudara tahu waktu dia bilang ini anak Maria, anak tidak berbapa.
Kira-kira begitu ya. Anak yang nggak punya bapak. Jadi bayangkan waktu Yesus datang dalam pesta pernikahan, sesungguhnya sebagai manusia, Maria, ibu Yesus, papanya, mereka bertiga punya beban yang berat. Kenapa? Karena stigma. Satu, wanita ini wanita penjina. Kalau orang lihat mamanya, kalau orang lihat papanya, orang akan lihat laki-laki yang bodoh, yang tolol, yang mau menikahi perempuan seperti ini. Melihat Yesus ini anak zina. Apalagi dalam datang satu pesta pernikahan. Saya rasa orang itu akan malu. Karena ini menyangkut pernikahan dan menyangkut harkat hidup mereka. Tapi karena itu bukan bagian dari mereka. Yesus tahu siapa dia. Dia memperlihatkan kepada murid-muridnya. Dan akhirnya benar. Dia kan ini anak Maria. Artinya nggak punya bapak dia. Tapi Tuhan perlihatkan, no matter, nggak penting bagaimana kita lahir. Amin. Mungkin saudara tidak mengenal siapa bapak saudara juga. Tapi itu bukan menjadi hal yang utama bagi Tuhan. Karena Tuhan melihat kita sebagai satu pribadi. Ya. Dia anak Maria. Kami kenal saudara-saudara, ini saudara tirinya ya, Yakobus. Yakobus yang mana ini? Yakobus yang menulis kitab Yakobus. Itu Yakobus yang itu ya. Jadi Yakobus pun tidak percaya kan sama Yesus. Awalnya dia nggak percaya karena hidup sama-sama. Benarkah ini saudara saya Tuhan? Dia nggak percaya. Nanti setelah Yesus bangkit, baru dia percaya. Saudara saya itu Tuhan. Benar nih mama saya. Makanya dia tulis kitab Yakobus. Itu berisi tentang iman kitab Yakobus. Sama dengan Ibrani. Baru dia percaya. Nah kita bayangkan kita juga. Kita sudah tahu dia Yesus ya. Kita pasti percaya. Bahaya kalau kita nggak percaya. Alkitab sudah bilang. Tapi jangan cuma percaya, tapi bagaimana sikap kita terhadap Yesus. Ya. Yohanes 8 ayat 41, kesempatan lain juga dikatakan, kami tidak dilahirkan dari zina. Maksudnya kami orang-orang yang normal, punya bapak, punya ibu, mungkin, tapi kamu tidak seperti itu. Bagaimana kalau kita hidup seperti ini, seperti Yesus? Bahkan lebih kejam lagi, banyak orang berkata bahwa itu Yesus hasil dari hubungan antara prajurit dengan ibunya. Dan itu ditulis oleh orang-orang filsuf dan orang-orang Yunani pada waktu itu. Dan disebut lagi namanya adalah Pantera. Ini pengetahuan sedikit buat saudara. Ya. Pasukan divisi pemanah pasukan orang yang luar biasa, yang sudah berumur dan berzina dengan Maria. Dan sampai hari ini orang percaya itu. Dan tulis buku itu ada. Saya beritahu sama saudara. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hasil lahir dari seorang laki-laki perwira Roma. Dan filsuf menulis itu. Orang Yunani mengarang cerita itu. Dan ada buku yang terbit beberapa tahun yang lalu. Dan tetap mengutip ini. Tapi apapun alasannya, Yesus adalah Tuhan. Amin. Makanya dia buat mujizat seperti ini. Mungkin kita juga punya pengalaman yang gak baik. Mungkin kita pernah kecewa. Berapa banyak saudara mungkin berharap kemudian didoa sampai di ujung-ujungnya, kok gak terjadi ya. Saya pernah berdoa, Tuhan saya berdoa, kami berdoa. Tapi pada akhirnya pada waktunya gak terjadi apa-apa. Terus saya kurang manjur, saya kurang percaya atau apa. Terus Tuhan gak jawab. Tuhan jawab. Dia jawab dengan tidak terjadi apa-apa. Itulah jawabannya. Kenapa? Yang saya mau, saya sudah atur Tuhan. Saya mau seperti begini. Kalau Tuhan jawab harus seperti ini. Itu baru mujizat. Saya mau seperti ini. Tuhan gak jawab apa-apa. Sepertinya. Tapi sebenarnya setelah itu terjadi, baru saya mengerti. Itulah jawaban Tuhan. Dia menjawab bahwa, dia mau menjawab bahwa bukan begitu yang saya mau. Setelah itu baru terjadi sesuatu. Baru saya mengerti, ini jawaban Tuhan. Saudara, kalau kita percaya ini, kita tidak akan kecewa. Amin. Tidak sesuai dengan doamu. Saudara berdoa. Enggak terjadi itu. Enggak seperti itu. Jawabannya lain. Itulah cara Tuhan. Atau mungkin seperti enggak dijawab.
Tapi bukan berarti dia enggak menjawab. Dia menjawab doa. Jawabannya adalah tidak. Kalau Tuhan itu adil, banyak sekali orang bilang, Tuhan aku mati saja, mati. Kalau bilang, iya aku jawab doamu. Mati kita, amin. Matilah aku Tuhan. Terjadi perkataanmu, mati langsung kan. Jadi tidak semua Tuhan itu lebih tahu, lebih kenal kita. Enggak semua doa kita dijawab seperti itu, langsung seperti apa maunya kita. Apa maunya Tuhan. Dan di mana apa maunya Tuhan? Di firman Tuhan. Jadi berdoalah sesuai dengan firman. Kita mau yang baik, tapi Tuhan beri yang terbaik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kejadian yang luar biasa yang terjadi di sini, Yesus memperlihatkan bagaimana dia hidup, bagaimana dia bekerja, bagaimana sampai hari ini dia tetap melakukan mukjizat itu. Dan hal lebih penting sekarang bukan mengenai masalah itu terjadi, tapi pesan daripada Yohanes ini sendiri adalah mukjizat yang spektakuler yang akan terjadi. Saya mau tutup dengan ini. Dan ini lebih penting. Adalah pernikahan anak domba. Kalau pernikahan pertama Yesus datang sebagai tamu. Dan dia buat mujizat di sana. Ini inti yang saya mau ngomong buat saudara. Hal yang lebih penting yang harus kita juga akan diundang di sana adalah pernikahan anak domba Allah. Ya. Kita benar sedang menantikan suatu mujizat terakhir yang spektakuler dalam perkawinan, yaitu pernikahan anak domba. Di mana Allah sendiri, Yesus sendiri, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai mempelai laki-laki. Mempelai pria. Dia akan datang kepada mempelai wanitanya. Siapa mempelai wanitanya? Gerejanya. Gerejanya. Ya. Yesus tidak hanya sekedar hadir membuat mujizat air menjadi anggur. Tapi dia menjadi mempelai laki-laki. Wahyu 19 ayat 9 berkata, Yohanes menuliskan lagi seperti ini. Lalu ia berkata, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Bahwa ada satu pernikahan nanti. Pernikahan anak domba Allah. Dan kita akan ada di sana. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Poin inti daripada ini, mungkin saudara sudah sering mendengar daripada khotbah-khotbah seperti ini. Tetapi intinya adalah supaya kita sebagai gereja Tuhan mempersiapkan diri. Dan mujizat yang paling besar. Jadi maksud saya begini saudara ya. Soal mujizat terjadi pasti Tuhan lakukan itu. Amin. Jangan pernah saudara ragu. Jangan pernah saudara takut. Jangan pernah khawatir. Bahwa 2022 ini, 23 ini tahun mujizat. Benar, pasti terjadi. Tapi mental kita adalah kepada Kristus. Percaya kepada Yesus. Dan hal yang lebih penting lagi, kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan anak-anak kita, keturunan kita. Supaya benar-benar kita mengalami pesta nanti. Pesta pernikahan anak domba Allah. Alkitab berkata seperti itu. Pada waktu sangkakala ditiup. Jadi pada waktu orang menikah, pada zaman Yesus, ya seperti itu. Mempelainya setelah satu pernikahan, 1 tahun, kemudian mereka menikah. Ya, jadi kemudian dikasih mahar, bayar ya, bayar mahar sesuatu, saya nggak tahu apa, mereka memberi mahar kepada mempelai wanitanya. Setelah itu nanti mempelai akan keluar tengah malam. Mempelai ini akan keluar tengah malam, mempelai laki-laki. Dia akan berjalan. Dan kalau saudara lihat wanita 10 wanita itu bodoh dan bijak. Mereka orang yang menanti-nanti kan. Kemudian mereka harus mengisi pelitanya dengan minyak. Kira-kira begitu. Mereka menanti kapan mempelai itu lewat. Karena begitu orang Israel. Mempelai laki-lakinya akan berjalan
bersama rombongannya menjemput mempelai wanitanya dan membawa mempelai wanitanya ini masuk ke rumahnya. Jadi dia berjalan dan wanita yang bodoh dan wanita yang bijak kelihatan. Mereka pelitanya hanya kecil, minyaknya sedikit, hanya bertahan 4-5 jam. Tapi yang bijak dia selalu menyiapkan minyaknya sehingga tidak mati, dipadamkan. Lewat mempelai laki-laki dia akan membawa rombongan ini masuk ke rumah dia dan pintu itu ditutup. Dan wanita yang bodoh dia tidak akan ikut dalam rombongan itu. Gerejanya sama sampai saat ini. Ya. Tuhan akan menjemput mempelai perempuannya yaitu gerejanya. Dan dia mau kita siap mempersiapkan minyak kita, mempersiapkan pelita kita supaya kita bersinar terus menanti-nantikan Tuhan dengan cara hidup kita. Baca firman, berdoa, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan campur tangan dalam keluarga kita. Gerejanya harus siap, selalu siap, dan kapan Yesus datang kita nggak tahu. Kalau ini dikatakan zaman akhir, belum akhir zaman. Ini zaman akhir, banyak tanda-tanda dalam kehidupan dunia ini kita melihat. Banyak peristiwa-peristiwa, tapi ini bukan akhir zaman. Kapan akhir zaman? Kita nggak tahu. Beda zaman akhir dan akhir zaman. Ya. Dari tanda-tandanya kita tahu ini zaman akhir. Tapi nanti ada dikatakan akhir zaman, itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Alkitab mencatat, sewaktu sangkakala ditiup, menggema, berkali semua orang mendengar, ya, untuk kedatangan Tuhan dan dikatakan orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, kita akan diangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Ya, itu rapture. Dan kita akan diangkat Tuhan ke awan-awan, bertemu Tuhan di awan-awan. Itulah pesta pernikahan anak domba Allah. Kita akan dibawa Tuhan ke sana. Dan orang yang tertinggal adalah mereka seperti wanita yang tidak siap minyaknya. Mereka punya pelita, tapi minyaknya enggak ada. Mereka yang siap adalah mereka punya pelita dan mereka juga punya minyak. Dan Tuhan mengangkat kita, membawa gerejanya untuk satu pesta. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Mari kita persiapkan hidup kita. Dan kita mengalami yang namanya pengadilan Kristus itu. Datang bersama dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kita mengalami pernikahan anak domba Allah. Masa pengangkatan itu sebelum masa tribulasi. 7 tahun, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Saudara mungkin pernah mendengar ini ya, kebenaran. Saya beritahu sama saudara, jadi ini bukan dongeng. Orang yang ketinggalan, dia akan mengalami masa ini. Dan orang berkata, oh nanti masa antikristus, oh masa apa, no matter masalah itu. Ya, nanti pas gini, walaupun itu akan terjadi, tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau punya pelita, engkau punya minyak, soal masalah antikristus dan lain-lain, dalam 3,5 tahun berikutnya, 7 tahun masa sengsara, masa tribulasi, itu tidak akan terjadi kepada saudara. Karena sebelum masa itu terjadi, saudara akan dibawa Tuhan naik. Jadi sekarang saatnya, bukan kita sibuk dengan apa yang terjadi akhir zaman, kita sibuk membicarakan apa yang akan terjadi, pasang chip dan segala macam, oh nanti barcode dan sebagainya, semua akan terjadi. Kalaupun itu terjadi, saya beritahu sama saudara, ini kabar baik. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya, saudara sungguh berharap pada Dia, masa itu terjadi, saudara dan anak cucu saudara tidak mengalami. Kenapa penting keluarga? Kenapa saya penting mengajar kepada anak-anak saya? Supaya anak-anak saya mengajar kepada anak-anaknya dan kepada anak-anaknya. Supaya tidak ada satu pun saya mau bahwa keluarga kami, keturunan kami akan tertinggal pada masa itu. Itu jauh lebih penting. Itu hal yang spektakuler yang akan terjadi. Jangan ada satu pun anak cucumu, keluarga saudaramu yang akan ketinggalan. Dari hari ini, saat ini, kita mendengar firman ini, kita persiapkan tahun miracles ini. Kita sungguh-sungguh percaya, ajar kepada anak cucu kita, supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan.
Itulah yang kekal. Amin. Jangan ada mereka ketinggalan. Soal orang mengalami masa sengsara, biarlah mereka akan mengalami kalau mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi kita, jaminannya adalah saudara akan diangkat bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami pesta. Dan kita mengalami takhta pengadilan Kristus. Menurut perbuatan kita. Bukan untuk masuk neraka. Neraka bukan buat saudara. Nanti ada pengadilan yang kedua. Itu pengadilan untuk orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita, pengadilan takhta Kristus adalah untuk mendapatkan upah. Di takhta Kristus, di bema ini, Yesus akan ada. Dan nama saudara akan dipanggil satu persatu. Kita akan menghadap Tuhan. Dan kita akan menerima upah dari Tuhan. Upah dari Tuhan. Bagaimana kerja kita, bagaimana percaya kita, kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Dapat mahkota dari Tuhan. Itulah mahkota yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Segala apa yang saudara lakukan, saudara diberi upah oleh Tuhan. Dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Karena itu, bagaimana gereja Tuhan? Gereja sekarang menjadi mempelai tunangan Kristus. Paulus berkata, siap untuk dibawa kepada mempelai laki-laki. Yaitu siapa? Yesus. Saya tutup dengan ini, saudara. Sudahkah kita mempersiapkan minyak dan pelita kita? Mungkin kita punya pelita, tapi bagaimana dengan minyak kita? Jangan kehabisan minyak. Amin. Mungkin banyak hal yang tidak terjadi, ekspektasi dalam keluarga kita, doa-doa kita, seperti tidak terjadi. Tuhan sedang melakukannya. Saudara mungkin tidak sesuai dengan hati saudara, pikiran saudara. Atau orang mungkin mengatakan, oh kenapa tidak terjadi ini, kenapa tidak terjadi. Namanya tidak pusing dengan itu, amin. Saya tahu, saya percaya kepada Tuhan, saya tahu, saya berdoa. Kalau tidak terjadi sesuai dengan itu, Tuhan lebih tahu yang baik. Ini iman kita. Persiapkan hidup saudara dengan Tuhan. Dia ada, dia waymaker, ya, miracle worker, apalagi promise keeper, light in the darkness. Dia hidup, tidak tergantung perasaan kita. Dia ada, amin. Mari kita worship Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dan Bapa, aku berdoa di dalam nama-Mu. Biar kami mempersiapkan hidup kami. Kami tahu ada mujizat yang terjadi, yang Tuhan sediakan buat kami di 2023 ini. Dan kami tahu bahwa Kau terus bekerja. Kau hidup Tuhan. Kau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. Waymaker. You are here, You are here, Lord. working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that
worship you. You are Here, healing every heart. I worship you. I worship you. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami rindu Engkau lebih jauh berbicara kepada kami di tahun 2023 ini, Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan janjikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, Dia Tuhan yang akan terus bekerja. Mungkin kami tidak melihat, seperti nggak ada progres, tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan ajar kami, buka mata rohani kami, supaya kami melihat di dalam roh-Mu, dalam kebenaran-Mu, bahwa Engkau sedang bekerja saat ini. Bukan dengan perasaan kami, bukan dengan kemauan kami, sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau sedang bekerja, Tuhan. Engkau sedang melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Buat kami mengerti. Mungkin kami tidak seperti ekspektasi kami, tapi Tuhan buat kami mengerti untuk bisa melihat kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa pagi hari ini dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami sehingga 2023 seperti mujizat yang pertama yang Tuhan buat di Kana dalam satu keluarga perkawinan. Bahwa Engkau begitu menghormati, Engkau begitu membuat pernikahan menjadi satu nilai yang berharga. Ini berbicara mengenai gereja-Mu, Tuhan. Di mana kami sebagai gereja Tuhan, dalam satu keluarga, satu gereja kecil dalam satu keluarga, Tuhan sebagai mempelai, Tuhan ajar kami, Tuhan, untuk percaya kepada kebenaran firman-Mu. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan hidup kami. Tapi Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau ada, Engkau sedang bekerja saat ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-kebenaran firman. Dan kami mau mendedikasikan keluarga kami. Kami mau mendedikasikan family kami kepada Engkau di tahun 2023. Kami tahu akan ada mujizat yang terjadi. Mujizat seperti apa yang Tuhan mau. Dan ajar kami untuk bisa melihat mujizat itu. Untuk bisa mengerti hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima banyak mujizat di tahun 2023 ini. Dan Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Rasul. Amin, terima kasih Pastor Yesi. Wow, kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Saya mendorong saudara kita terus merenungkan firman Tuhan ini. Kita baca lagi firman Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi. Kita percaya, tadi Pastor Yesi sudah sampaikan, firman Tuhan sampaikan bahwa mujizat yang terbesar, yang paling utama adalah ketika kita menerima keselamatan. Amin, saudara. Ketika kita dilayakan menjadi pengantin di dalam pernikahan, perjamuan menikah anak domba nanti, di hari penghakiman nanti, kita akan bersama-sama dengan Dia. Itulah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kita percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan banyak pekerjaan mujizat dalam kehidupan kita di masa kini. Ya, kita percaya bahwa Tuhan belum selesai atas hidup saudara dan Tuhan masih bisa bekerja untuk melakukan perkara yang ajaib. Mari kita tutup ibadah kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami sampaikan
pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat ilahi dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau beritakan, Engkau sampaikan kepada kami di hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk ke depan, untuk kami akan menjalani hari ke depan kami bersama dengan Engkau, dan Tuhan memberkati setiap puasa yang kami lakukan, agar puasa ini Tuhan berikan kekuatan fisik kepada kami, dan juga kami menyalipkan daging kami, dan kami menjadi semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman di pagi hari ini. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun atas jemaat yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berkelimpahan mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.